Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Wahab dengan NIM 2021010028. Di sini saya akan memaparkan analisis resiko dari PT Jamu Cap Nyonya Menir. Yang pertama adalah ada analisis resiko produk. Analisis resiko produk dalam PT Jamu Cap Nyonya Menir ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mungkin mempengaruhi kualitas, keamanan, dan kepuasan konsumen terhadap produk mereka. Nah, ada beberapa analisis yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama adalah kualitas bahan baku, di mana kualitas bahan baku ini tentunya harus diperhatikan dengan seksama oleh perusahaan agar produk yang dihasilkan itu dapat sesuai dengan mutu yang sudah standar atau yang ditentukan. Berikutnya ada proses produksi, di mana proses produksi ini mungkin akan mengalami beberapa kesalahan, misalnya seperti kesalahan pencampuran bahan atau penakaran bahan yang dilakukan dan lain-lain, sehingga mempengaruhi produk yang ada pada PT Jamu. Lalu berikutnya yang terakhir itu adalah kontrol kualitas, di mana perusahaan harus selalu memperhatikan kualitas dari produk dalam proses produksi agar kualitas dapat terjamin sesuai mutu yang berikutnya analisis resiko pasar. Resiko pasar ini dapat mempengaruhi PT Jamu Cap Nyonya Menir dalam industri jamu. Yang pertama yaitu persaingan pasar yang kompetitif, di mana munculnya pesaing-pesaing baru ataupun perusahaan baru yang muncul dalam industri yang sama tentunya dapat mempengaruhi penjualan produk dari PT Nyonya Menir. Berikutnya ada perubahan tren konsumen. Di sini tren konsumen itu seperti tren kecantikan, tren kesehatan, dan lain-lain dapat mempengaruhi penjualan produk karena konsumen tentunya akan mengikuti tren yang ada pada saat itu. Dan yang terakhir adalah resiko ekonomi dan mata uang. Nilai tukar mata uang yang fluktuatif dapat menyebabkan lemahnya ekonomi masyarakat, tentunya dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya penjualan produk pada PT. Dan yang terakhir adalah resiko operasional. Resiko operasional ini mencakup beberapa aspek seperti kualitas produk, di mana kualitas produk ini benar-benar harus diperhatikan oleh perusahaan karena tentunya kualitas ini yang diperhatikan oleh konsumen, sehingga kualitas produk ini harus dicek secara berkala oleh perusahaan. Yang berikutnya adalah pasokan bahan baku. Nah, bahan baku ini itu juga penting karena beberapa bahan baku tentunya ada yang ditanam secara musiman. Ini juga mengakibatkan perusahaan dapat kekurangan bahan baku, dan tentunya perusahaan harus menanggulangi hal tersebut. Yang berikutnya adalah tenaga kerja. Tenaga kerja di sini perusahaan tentunya harus mendapatkan atau mempertahankan tenaga kerja dengan keterampilan yang mumpuni sehingga perusahaan dapat berjalan dengan maksimal. Dan yang terakhir adalah infrastruktur dan peralatan. Peralatan atau mesin-mesin yang ada pada perusahaan haruslah tetap dalam kondisi yang baik sehingga proses produksi dapat dilakukan secara lancar dan tentunya berjalan secara maksimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.